Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga Anda senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, setelah kita berbicara mengenai customer avatar, Anda sudah membuatnya di satu file khusus ya. Di situ jadi kanvasnya gitu kan. Nah, itu yang akan Anda pegang untuk nantinya sebagai multifungsi ya. Jadi seperti apa tuh? Pisau lipat ya kan, Swiss Army asik ya. Pisau lipat Swiss Army itu kan macam-macam, ada pisaunya, ada obengnya, ada pembuka botol, ada wes pokoknya semuanya tumplak jadi satu di situ ya, buat ngasah kuku pun ada. Ya, jadi kalau Anda sudah punya si kanvas dari customer avatar ini, maka ini multifungsi nih. Bisa dipakai buat copywriting, bisa dipakai buat content marketing, bisa dipakai buat bikin brand, bisa dipakai buat bikin video marketing, bisa wah pokoknya iklan, buat iklan juga bisa. Pokoknya segala macam fungsi bisa gunakan dengan satu tools ini ya. Nah, tapi masih masih ada yang sebenarnya teman-teman perlu lakukan ya, yaitu memperdalam atau mempertajam customer avatar kita ya. Caranya gimana? Caranya sederhana, yaitu dengan kita pertajam avatar dengan ngepoin kompetitor kita. Waduh, asik ya kalau bicara kompetitor ini kan seru kan? Ya, jadi kenapa mereka bisa jadi bisnis yang besar? Kenapa mereka bisa jauh lebih unggul daripada kita? Nah, kita harus kepoin caranya gimana? Nah, yuk nih dia nih caranya nih. Anda buka Google ya, yang jelas pertama Anda buka Google dulu, terus misalkan Anda di sini ketik nama kompetitor Anda yang lebih besar dari bisnis Anda tentunya ya. Nah, misalnya apa ya? Let's say kita mau masuk ke industri fashion ya. Fashion itu yang terkenal misalkan apa? Zoya. Ketik aja Zoya, merek Zoya ya. Zoya itu VS ya, pakai VS di sini, VS. Nah, akan keluar nih nama-namanya nih. Ya. Zoya VS OP saya nggak tahu, Olive June saya nggak tahu, tapi Elzata ini kan hijab Indonesia juga nih ya. Sama lah segmennya dengan Zoya. Oke, jadi Anda tulis di buku Anda satu Zoya, kompetitor besar ya, satu Zoya, dua Elzata, tulis ya. Nah, lalu karena di sini keluar Elzata, paling atas di sini Anda ketik lagi Elzata. Elzata ya, Elzata hijab ya. VS lagi. Keluar yang lain teman-temannya ya. Zoya tadi udah, Rabbani ada, Mezora ada ya, dan seterusnya. Anda ulangi proses ini sampai Anda dapat banyak nih. Mezora, Mezora VS. Oh, nggak ada kalau Mezora ya. Rabbani sekarang. Rabbani VS Elzata, ada Arafi. Saya nggak tahu Arafi itu apa. Tapi ya udahlah. Tadi ada keluar 4 ya. Ada keluar 4 nama. Nah, sekarang kita akan kepoin salah satunya. Misalnya Elzata nih. Elzata hijab ya. Kita klik aja di sini. Nanti kan si Google akan mencari tuh. Nah, mencari ya. Kita tidak ambil yang iklan, kita ambil website resminya. Nah, ini ada website resmi Elzata Hijab official website ya, elzata.com. Kita klik yang ini. Oke, kita klik yang ini dan kita kepoin di dalamnya. Apa sih yang mereka tawarkan? Copywritingnya, videonya, desainnya, ya kita kepoin di sini. Oh, ternyata mereka juga buka donasi untuk bersama cegah corona. Oke, very good. Mungkin Anda perlu lakukan juga ya untuk memperbanyak leads ya. Bikin pop up seperti itu bisa jadi insight. Tulis. Elzata ada pop up, itu namanya pop up ya. Ketika kita masuk pertama ke website, pling, muncul begitu pop up namanya ya. Nah, pop up berupa donasi untuk corona misalkan kan ya, tulis di situ di buku Anda ya. Ini untuk kita memperdalam, mempertajam customer avatar kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa yang membuat Elzata bisa jadi bisnis yang besar. Nah, kita lihat di sini. Mungkin fotonya juga menarik gitu ya. Oke, dia pakai background yang warnanya khas gitu ya. Warnanya sama semuanya backgroundnya. Jadi Anda perhatikan ya, backgroundnya nggak macam-macam. Yang jelas tidak foto di yang belakangnya ada rak buku, ada macam-macam sehingga tidak relevan ya. Enggak. Dia pakai yang jelas sih polos. Ya, ini saya yakin bunga-bunganya ini template ini. Bukan bunga, mungkin oh ada bunganya beneran. Oke, berarti pakai studio foto pakai kain ya. Kain berwarna apa ini ya, coklat mungkin gitu ya. Produk terbaru busana Islami non elegan. Oke, berarti segmentasinya Elzata mau nembak kemana nih? Mau nembak ke Islami dan elegan, ke elegan ya. Jadi bukan ke kaum muda. Oke, yang pengen ditembak adalah elegan. Jadi bukan ke hijaber-hijaber anak kuliah gitu, nggak ke sana ya. Kita udah bisa lihat di sini, dia mainnya di elegan dia gitu ya.
Kalaupun ke usia muda kuliah, tapi tetap style yang elegan, bukan style yang funky atau colorful, bukan ya. Kita perhatikan gitu. Nih bahasanya yang dipakai gini. Oke. Jadi cara Elzata mempengaruhi target eh, customernya adalah ini. Elegan ini yang ingin diangkat temanya. Ya, kalau Islami tema besarnya ya, tapi Islami yang gimana? Ya kan, funky kah, pop kah, ya kan, atau elegan bisa juga ya, atau simplicity banyak macamnya ya. Nah, di sini teman-teman lihat di sini, dia lagi jual sarimbit nih, sarimbit, sarimbit, sarimbit. Oke, berarti bisa jadi dia jualan sarimbit tulis. Ya, kita riset marketnya itu. Nah, kita lihat nih ya, ini udah jelas nih gaya-gaya elegan nih. Ya, simple apa dia pakai apa warna-warna yang lebih cenderung apa ya? Cenderungnya warna-warnanya tuh khas ya, bukan warna-warna pastel gitu loh. Bukan warna pastel yang jelas. Elegan bukan warna pastel. Ya buat anak-anak mungkin ada ya ini warna pastel ya. Ini pastel hijaunya ya. Ada tapi kan buat baby. Apa sih istilahnya tuh jumper ya? Masalah ya bukan? Jumper apa-apa tuh ya. Kita lihat lagi. Oke. Ternyata dia memberikan tips ada memelihara pernikahan dalam Islam. Wow, sudah jelas. Berarti targetnya adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Targetnya dia tuh. Bukan anak muda sekali lagi nih. Berarti cocok nggak untuk diimplementasikan di bisnis Anda? Nggak tahu. Kalau bisnis fashion Anda di anak muda, berarti Anda harus lihat angle anak muda di sini mana. Oh, cara merawat hijab agar tidak cepat rusak. Mungkin ini cocok mungkin gitu ya. Anda buka di sini, Anda lihat apa sih yang dilakukan dia gitu loh ya. Udah, cuman segitu doang ya, cuman segitu doang halaman utamanya. Oke, Anda bisa ulangi juga di dengan apa? Dengan kompetitor-kompetitor lain tadi ada Zoya, ada Mezora ya gitu ya. Anda kepoin di sana. Oke. Nah, berikutnya coba apa ya? Saya mau tes kalau kuliner. Kalau kuliner itu apa ya? Dekat rumah sini ada ayam fried chicken tuh. Sabana, Sabana. Sabana nih outletnya banyak soalnya ya. Sabana VS. Oke, ada VS Hisana. Oh, Hisana fried chicken juga ya, tapi bukan Real Madrid ya, bukan. Ini bukan kayaknya ya. Wow, wow, Juventus apa ini bukan. Jadi yang sesama makanan aja ya. Sabana versus Hisana. Oke. Dari sini saya bisa tahu ini kompetitor-kompetitor saya kalau saya main di ayam, ya. Kalau apalagi nih misalnya nih teman-teman nih, misalnya mau riset untuk fashion udah, makanan udah, apalagi ya? Jasa misalnya jasa apa nih? Jasa apa yang terkenal ya? Atau training center apa ya? Ya misalnya yang terkenal training center Kubik ya, Kubik Kubik leadership gitu ya. Mungkin ya kita tes aja dulu VS manajemen. Kubik leadership versus kubik manajemen. Oh, berarti nggak cocok gitu ya. Nah, apapun itu industri Anda bisa cari di Google, Anda kepoin, terus Anda kunjungi website dari kompetitor-kompetitor tersebut, terus Anda kepoin copywritingnya gimana, angle-nya sih yang perlu lihat angle-nya ya. Tadi kan sudah jelas tuh. Salah satu contohnya kalau di fashion ada angle Elzata tadi, angle-nya yang diambil adalah dia lebih ke arah elegan, ya kan? Angle-nya dia ngambil ke sana, terus dia ke orang yang sudah menikah, terus dia ke keluarga gitu kan karena dia jual baju anak-anak dan dia jualan sarimbit artinya seragaman nih ya udah pasti kalau namanya seragaman berarti kan segmentasi family ya kan nah apakah yang bisa Anda ambil insight-nya dari sana ya kan untuk mempertajam lagi apa tuh mempertajam lagi customer avatar untuk bisnis Anda ya itu yang paling penting tuh teman-teman tuh ya nah setelah Anda sudah kepoin, setelah Anda tulis, Anda kompilasi semuanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Oke, jadi apa aja yang perlu Anda collect ya information dari website para kompetitor tadi adalah ini ya ada 5 hal. Yang pertama Anda harus mendapatkan lebih banyak sumber informasi yang penting gitu ya. Jadi Anda ubek-ubek aja lah pokoknya ya. Ubek-ubek aja. Kalau Anda keinget ya misalnya kompetitornya nggak dapat dari Google tapi Anda ingat ya nggak apa-apa juga Anda buka aja websitenya langsung ya oke terus yang berikutnya ya tentunya ada mungkin bagaimana sih cara mereka menangani objection keberatan dari customernya tuh gimana cara mempengaruhinya itu juga ya dicari ya terus ada hal-hal apa yang mereka perjuangkan di sana ya maksudnya si customer avatar itu angle-nya tuh anda lihat gitu ketika ketika apa pengunjung website masuk ke website si kompetitor Anda itu apa yang mereka perjuangkan di sana.
hal-hal apa yang mereka coba hindari. Nah, si customer avatar masuk ke website masuk ke website tersebut ya, kira-kira apa yang mereka coba hindari gitu ya. Nah, saya nggak tahu sih apa gitu ya. Misalkan kalau merek terkenal mungkin yang mereka mencoba hindari adalah gue mending beli merek yang udah ternama deh daripada merek baru yang mungkin kualitasnya belum teruji gitu kan. Mungkin itu yang mereka coba hindari dari sisi customernya ya. Yang nggak tahu deh tuh ya. Terus yang kelima, cari tahu siapa pembuat keputusannya dan mungkin Anda bisa dapat cara mengatasinya gimana. Yang jelas ubek-ubek aja. Pasti ada informasi yang bisa kita dapat ya. Nah, itu tadi caranya adalah kita dengan mempertajam avatar kita dengan ngepoin customer kompetitor kita ya, supaya customer avatar ini lebih runcing, lebih tajam, lebih lancip sehingga kita akan bisa nembakin nanti lebih bagus lagi. Insight-nya akan lebih banyak lagi. Nah, setelah Anda sudah melakukan kepo-kepo tadi, teman-teman ya. Nah, Anda harus persiapkan update karena ini kerjaan ini tuh bukan sekali terus Anda tulis terus udah. Enggak, ini tuh continue yang Anda lakukan berkala. Siapa tahu mereka ada update apa, Anda lakukan terus, Anda riset terus gitu ya, upgrade terus, mereka punya angle apa, punya sudut pandang Anda. Ya itu yang apa? Yang akan Anda lakukan update terus-menerus ya. Nah, apa yang harus Anda update? Yang pertama, Anda telah mengetahui bahwa ternyata asumsi Anda terhadap customer avatar Anda salah. Ya, nah ini. Kan seringkali kita udah bikin duluan pas kita lihat kompetitor, oh salah nih ya. Kalau salah Anda update, harus ya. Kalau enggak nanti enggak update juga kita marketing campaign-nya ya. Nah, jadi tujuannya supaya marketing campaign kita juga selalu sesuai dengan target. Kan Anda kita punya target penjualan dong ya, punya target omset 10 kali lipat kah, 20 kali lipat kah ya kan gitu kan. Nah, itu yang harus Anda lakukan update terus ya. Yang kedua, Anda lakukan pivot bahkan. Pivot itu memutar ya. Kalau main basket tuh pivot tuh memutar gitu ya, memutar. Bahkan kita perlu lakukan pivot, ya kita putar arah, kita ganti angle, kita ganti sudut pandang lain, ya. Untuk mempromokan produk yang sama, kita ganti sudut pandang lain. Tadinya ngelihatnya dari sisi ini, ternyata setelah kita lakukan riset, ini nggak cocok nih. Mungkin harus dari sisi yang lain. Ya, mungkin sisi yang lain. Nah, ini yang harus Anda lakukan juga ya. Kalau ketika Anda sudah kepoin kompetitor, ternyata mereka ada perubahan besar gitu ya. Kayak kemarin Bukalapak pivot itu. Ya, Bukalapak pivot besar-besaran itu. Mereka sudah sebesar itu di akun Instagramnya semua kontennya di delete. Anda kebayang nggak? Semuanya di delete, semua kontennya. Ya, terus mereka rebranding, mereka ganti logo. Gojek juga sama ya, mereka ganti logo. Jadi kadang-kadang memang kita perlu ganti angle gitu loh. Ubah sudut pandang nggak jadi masalah. Ganti lini bisnis bahkan ya. Ada beberapa yang ganti lini bisnis atau bahkan ganti produk juga ya. Nah, jika Anda akan memasarkan nantinya setelah Anda lakukan pivot lalu Anda memasarkan ke customer avatar yang baru, misalnya tadinya Anda main di segmen yang pop gitu ya, pop culture gitu kan. Kalau di fashion tuh yang warna-warnanya warna-warni, colorful, pop culture lah ya, gimana sih? Nah, ternyata memang kompetitor kok pada main di elegan ini. Jangan-jangan marketnya, pasarnya terbesar ada di elegan. Jangan-jangan duitnya ada di sana. Nah, kadang Anda perlu ganti tuh lini bisnisnya Anda ganti, bahkan ganti produk ya, yang tadinya mungkin baju fashion biasa jadi baju muslim gitu kan. Ya kan? Atau dan lain-lain lah ya. Itu namanya ganti lini bisnis bahkan ganti produk ya. Artinya Anda akan memasarkan ke customer avatar yang baru. Ya kan targetnya baru kan? Ya Anda ganti segmen usianya berubah, angle-nya berubah, ya kan demografinya berubah, ketakutan berubah dan seterusnya ya, fear pain point dan seterusnya. Anda harus membuat lembar kerja baru, file dokumen yang baru sehingga Anda tahu cara memasarkan ke grup yang ingin Anda tuju ini, yang setelah direvisi. Jangan takut mengganti apa istilahnya Anda, jangan takut, jangan khawatir kalau memang diperlukan Anda harus mengganti ini, Anda harus lakukan pivot point, it's okay, nggak jadi masalah ya, jangan takut. Itulah tantangan sebagai pebisnis, emang kayak gitu ya. Saya pribadi juga mengalami bolak-balik harus ganti angle, ganti ini gini. Yang ini udah nggak bisa diiklanin, iklannya udah tadinya iklannya bagus banget, sehari bisa jutaan ya, bisa bagus banget panen raya terus, tapi suatu saat kok mentok nih, kenapa nih harus ganti angle, ketika ganti angle baru mulai tumbuh lagi. Atau menjual produk yang sama tapi dengan funnel yang berbeda, yaitu yang kita harus terus sebagai pebisnis itu mengupgrade lini bisnis kita, mengupgrade juga customer avatar kita. Apakah memang customer avatar yang punya sudut pandang yang lain dengan isu yang terkini, itu juga kita harus tahu. Oke, teman-teman semua, jadi Anda sekarang sudah memiliki satu kanvas yang utuh ya untuk customer avatar Anda, untuk bisa Anda untuk satu produk yang Anda jadikan unggulan ya. Oke. Kecuali kurangnya nanti di update tadi ya, di bagian update itu memang harus dilakukan secara berkala ya.
Nah, jadi setelah itu sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Ini dia satu PR yang saya tidak jadikan ini PR untuk dikumpulkan ya, tapi Anda lakukan ini nanti sendiri di rumah ya, nggak perlu disetor ya. Saya anggap Anda orang dewasa, saya anggap Anda bisa apa berprogres dengan lebih efektif ya, dengan cara apa, dengan cara Anda lakukan sendiri ya. Jadi ini PR ini nggak usah disetor, tapi tetap saya kasih jadikan PR ya, tapi nggak usah disetor, nggak apa-apa. Nah, eh, yaitu apa, kita bicara yang namanya before after ya. Jadi ada sebuah kondisi before after. Apa ini kondisi before after? Nah, kita lihat nih ya, kondisi before after. Yang pertama, apa sih yang mereka inginkan ya, dan apa yang mereka rasakan sebelum melakukan pembelian. Nah, ini nih, sebelum. Oke, jadi orang kan punya ekspektasi dong, ya nggak? Si customer kita kan punya ekspektasi sebelum mereka beli produk Anda, mereka tuh sebetulnya pengen sesuatu apa sih gitu ya. Dan terus apa sih yang mereka rasakan sebelum melakukan pembelian. Jadi gini, seringkali customer itu sebelum melakukan pembelian itu mereka tuh semangat, ya, dia excited. Before purchase tuh dia excited. Kenapa? Karena dia tahu setelah dia baca iklan Anda, dia tonton video marketing Anda, dia baca copywriting Anda, dilihat foto produknya juga bagus, testimoninya juga bagus. Artinya ada sesuatu harapan gitu loh. Ya kan kita jangan sampai PHP. Ya jadi jangan cuman kan banyak tuh kalau di sosmed tuh customer PHP apa sih di PHP-in sama prospek misalnya gitu ya. Ya, aduh, bukan hanya di PHP nama prospek gitu loh. Justru yang lebih banyak adalah si customer yang kena PHP. Dari siapa? Dari sellernya. Itu banyak yang kayak gitu. Ya, mereka punya punya suatu ekspektasi, punya sebuah harapan positif gitu. Nah, mereka percaya dengan menggunakan produk Anda ya, itu akan memberikan sesuatu kepada mereka terhadap yang mereka belum dapat di luar sana, ya yang mereka nggak dapat di luar sana, mereka punya harapan dengan beli produk mereka, dengan beli produk Anda, maaf, mereka dapetin itu. Ya, itu yang harapan mereka gitu loh, ya. Nah, jadi jangan sampai ketika ya intinya gini, dengan mereka beli produk Anda, masalah di tempat lain yang mereka nggak dapat itu udah clear. Jadi bener-bener solusinya ada di Anda. Ya kan itu dong, ya kan? Jadi jangan sampai cuman itu doang. Jangan sampai cuman janji-janji manis di awal. Iya, nah itu yang bagian pentingnya. Sering banget nih seller gini. Kenapa? Karena konsepnya bukan konsep bisnis. Konsepnya konsep jualan. Konsepnya konsep dagang only. Kalau dagang only namanya juga jualan. Nih, gue jual kacamata. Lu beli harganya segini. Abis itu udah. Selesai. Nggak ketemu lagi mungkin selama-lamanya. Kalau bisnis nggak kayak gitu. Anda lihat optik misalnya. Optik melawai. Kan kenapa dia bisa jadi optik besar? Ya kan? Apakah dia cuman sistemnya jual beli terus udahan? Tentu tidak. Dia punya gerainya, kalau ada masalah bisa datang lagi ke sana, bisa komplain bagian mana yang nggak cocok. Oh, ininya kurang cocok, dibenerin. Ya kan kalau sewaktu-waktu kita butuh bantuan untuk pembersihan apa nih, engsel-engsel atau lensanya di supaya kinclong lagi, supaya anti gores atau ditambahkan lapisan khusus anti radiasi kah atau itu bisa semuanya di optik itu gitu kan. Bayangin gitu. Satu bisnis itu ya satu bisnis cuma main kacamata only ya kacamata doang tuh tapi bisa sebesar itu. Nah harusnya itu yang kita lakukan. Konsep bisnis adalah untuk jangka panjang. Sekali lagi ya, kita bukan cuma jualan habis itu udah, enggak. Ya, bukan cuma jualan terus minta testimoni supaya nanti kalau jualan berikutnya lebih laku gitu ya, menguntungkan diri kita doang, enggak. Dia juga harus untung, customer juga harus untung. Untung yang customer terima harus lebih besar daripada harga rupiah yang dia bayarkan. Mungkin dia bayar 100.000, 200.000, tapi dia harus dapat benefit 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Nggak tahu apa itu, after salesnya kah, atau apa insight pertumbuhannya kah atau saya nggak tahu apa ya kan itu tergantung penawaran Anda nantinya ya kan ini bisnis Anda jadi Anda yang paling paham. Oke, jangan sampai mereka punya harapan masalah-masalahnya hilang dengan memberi produk Anda ternyata tidak terjadi. Nah ini yang bahaya. Oke, balik lagi ke sana ya. Jadi yang kedua apa yang mereka dapatkan. Nah, apa yang mereka dapatkan setelah pembelian. Jadi jangan cuman kita memberikan kesan di depan ini bagus banget begitu dibeli memble. Ya kan? Ah, gini doang. Aduh, kecewa. Ingat, ya, yang negatif itu lebih cepat menyebar. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh. Ya, Abang mau cerita. Anda tahu nggak koran surat kabar kalau di Jakarta tuh ada surat kabar zaman dulu yang terkenal namanya Pos Kota. Ya, kalau yang orang Jakarta tahu ya.
Tapi kalau Anda yang bukan orang Jakarta, saya ceritain aja. Ada surat kabar di Jakarta, koran ya, yang terkenal banget namanya Pos Kota. Itu dari jam, wah nggak tahu dari jam kapan lah. Terkenalnya luar biasa. Nah, koran Pos Kota itu kalau bikin headline itu super duper menarik itu. Ya, menarik. Tapi bayangkan ada dua jenis headline. Yang pertama gini. Yang pertama gini. Headline besar ya. Eh, Ekonomi Indonesia membaik dengan peningkatan kurs dan juga peningkatan gross GDP ya, apa sih, GDP itu pendapatan apa, per kapita ya. GDP yang meningkat Indonesia rasanya berapa persen? 0,33% misalnya. Aduh, kagak ada yang baca kali gitu ya. Baca nggak orang? Baca. Tapi kalau beritanya gini, nenek-nenek di sebuah kota menjadi korban prank apa misalnya kayak kemarin tuh, prank apalah misalnya, prank yang tidak senonoh misalnya, itu langsung beritanya viral itu ya. Yang negatif lebih cepat nyebar, oke. Atau Anda misalnya jualan bakso, kalau bakso Anda enak, orang datang ke warung bakso Anda, dia cobain makan, kalau enak dia cerita nggak teman-temannya, dia cerita ke teman-temannya ya, cerita dia ke teman-teman. Kalau bakso Anda enak, dia cerita ke teman-temannya. Pertanyaan saya, kalau bakso Anda nggak enak, dia cerita nggak? Dia cerita juga. Itu yang jadi masalah. Ya, ini gini, pelanggan itu kalau puas cerita, kalau dia nggak puas, dia akan cerita lebih dahsyat daripada kalau puas. Lebih negatif itu. Yang negatif lebih gila dia ceritain. Ah, pokoknya lo jangan ke sana dah. Ternyata setelah gue datang ke sana, baksonya, warung baksonya ada tikus lewat, bro. Kan lo kebayang. Waduh, repot dah kalau udah kayak gitu. Ya, dulu di tempat kuliah saya di Unpad Jatinangor itu ada bakso tikus soalnya. Jadi saya ingat tuh kejadian itu ya. Itu kalau itu bakso tikus beneran, kalau itu bukan ada makan bakso tikus lewat enggak. Itu bener-bener bakso tikus tuh, itu disegel sama polisi waktu itu ya. Nah, kita enggak ya, jadi intermezzo aja lah ngomongin bakso ya, bakso tikus tuh. Nah, oke. Jadi apa yang mereka akan dapatkan ya setelah terjadi pembelian? Kan dapat produk, ya bukan hanya produk, kan kita tidak menjual produk, kita menjual manfaat dari produk. Kita menjual benefit dari produk, bukan produk itu sendiri yang kita jual. Nah, banyak seller-seller, mungkin Anda salah satunya, Anda tuh cuma jualan produk-produk only. Makanya main marketplace. Orang yang main marketplace itu rata-rata cuma jual produk only. Tidak jual benefit dari sebuah produknya. Itu, ya. Karena cuma market 3% tuh, market yang siap beli yang ada di marketplace. Tidak ada edukasi, tidak ada upgrade, tidak ada, wah pokoknya nggak banyak lah yang nggak ada ya. Bagaimana pembelian mereka, yang mereka udah kasih duit, bisa mentransformasi hidupnya. Nah, ini penting. Kita harus tahu bahwa apa? Bahwa yang namanya proses pembelian, ya, semua orang yang membeli barang-barang produk Anda, apapun itu, mereka mencari sebuah transformasi. Itu penting. Mereka punya goals, ya kan? Anda udah bikin kan di kanvasnya kan? Mereka punya goals. Ingat, namanya goals itu, ini goals. Ini kondisi mereka sekarang. Dari sini ke sini, transformasi namanya. Ada perubahan dalam hidupnya, ya. Nah, bagaimana pembelian mereka atas produk Anda itu bisa menjadi transformasi di dalam hidupnya. Menjadi value yang deep gitu loh. Itu tugasnya pebisnis, oke? Ya, ini ada current state, kondisi saat ini. Current itu sekarang, state adalah sebuah feel, maaf, sebuah feel, perasaan, kondisi, sebuah mindset, pikiran, pokoknya kondisi sekarang lah, ya meliputi keseluruhan dari pikiran, perasaan ya, bahkan kondisi fisiknya itu current state, kondisi saat ini. Terus semua orang berharap dengan membeli produk Anda ada terjadi perubahan, desire state. Ya kan, kondisi yang mereka cita-citakan, kondisi yang mereka impikan, goals mereka ada di sana. Kalau mereka di awal pengen beli produk Anda supaya dapat goalsnya, ya udah Anda harus delivery itu. Kalau sampai enggak, ingat, bakso enak, orang cerita, bakso enggak enak, orang tetap akan cerita. Dan berkali-kali lipat lebih heboh ceritanya ketimbang kalau bakso enak. Ya, jadi tugas Anda sebagai pebisnis adalah menghantarkan current state ke desired state. Anda harus pastikan itu. Ya, that's why makanya di sini saya bilang ini PR, tapi nggak usah dikumpulkan. Anda bikin satu worksheet lagi, satu customer avatar lagi yang after. Oke, yang kemarin Anda bikin adalah yang before-nya. Ya, yang perlu Anda bikin adalah yang after-nya. Oke, ini sudah jadi, sudah Anda kumpulkan, jadi PR Anda kumpulkan ke grup ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah Anda membuat satu lagi yang desire state. Ya, setelah mereka membeli produk saya, ini goals mereka apa, ya, ini value-nya apa, itu akan berubah kan, ya.
terus apa yang mereka rasakan itu Anda deskripsikan di situ. Ya kecuali mungkin data demografi yang tidak berubah ya. Tapi selebihnya kan harusnya akan berubah itu ya. Data-data yang lain-lain akan berubah tuh. Data pain point-nya akan berubah ya kan, data tantangan challenge-nya akan berubah, data goals value akan berubah. Ya semuanya akan berubah ya. Nah, Anda bikin dua versi. Versi before sama versi after. Simpelnya seperti itu. Before after adalah customer avatar before, after adalah customer avatar after setelah terjadi pembelian di sini. Oke, itu PR-nya, itu yang perlu teman-teman lakukan ya. Nanti kita akan sambung ke materi yang berikutnya.